Pemirsa, sudah banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah, namun perang melawan produk KW ini ibarat menantang asap. Nyaris sia-sia, satu pelaku ditangkap dan dipidana, muncul banyak pelaku yang lain. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sulasri menyebutkan ada banyak alasan yang membuat produk KW sulit diperangi. Salah satu di antaranya karena minimnya pemahaman dan literasi konsumen terkait apa itu produk KW. Celakanya kebanyakan masyarakat memahami istilah KW seolah tingkatan dari kualitas produk. Akibatnya penggunaan produk KW pun dianggap biasa saja karena persoalan hanya pada kasta dari kualitas barang. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar di pasaran, baik yang dijual secara offline maupun secara daring. Pihaknya pun siap mendukung dalam pengawasan dan penindakan selama ada peraturan yang tegas terkait dengan kepastian boleh tidaknya penjualan barang palsu atau bajakan. Hal ini akan memastikan nantinya tindakan yang tepat dalam mengawasi produk ekspor impor yang melanggar ketentuan. Pemerintah melobi Amerika Serikat agar mengeluarkan Indonesia dari status PWL. Indonesia berharap bisa keluar dari status tersebut menuju ke watch list karena status tersebut disadari sangat merugikan. Di saat yang sama dengan tidak menyandang status PWL tersebut diharapkan banyak manfaat yang datang, diantaranya perbaikan citra Indonesia sebagai bangsa bermartabat yang menghargai hak intelektual. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Dirjen Kekayaan Intelektual DJKI Anom Wibowo mengungkapkan tindakan tegas akan diambil pemerintah mulai tahun depan jika ditemukan penjual dan pedagang yang menjajakan barang palsu. Sosialisasi disebutkan berjalan hingga Desember 2021, selanjutnya penegakan hukum secara tegas dimulai tahun 2022. Baik, ini menarik ya berbicara tentang regulasi yang tadi juga sebetulnya banyak DPR menyoroti itu, konsumen juga menyoroti itu. Tapi hal yang penting untuk bisa melawan produk KW, ada hal apa lagi yang ingin disampaikan Koransindo? Yang pertama adalah regulasi harus dibuat yang secara komprehensif. Karena selama ini kan untuk penegakan hukum itu kan sifatnya delik aduan. Selama brand yang produknya dipalsukan tidak melapor, maka regulator tidak bisa mengambil tindakan gitu kan. Yang kedua adalah pemahaman dari masyarakat sendiri karena setiap produk itu kan ada label standar nasional Indonesia. Sehingga pastikan bahwa produk yang dibeli itu adalah produk yang sudah memenuhi standar SNI karena itu penting juga bagi masyarakat, nggak hanya menyangkut soal kualitas tapi juga bagi kesehatan. Misalkan produk mainan, produk makanan itu kan harus melalui proses yang panjang sebelum dia mendapatkan label SNI. Dan disinilah peran serta kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran barang-barang palsu ini karena masyarakat sebagai end usernya yang menentukan mereka untuk membeli atau tidak. Gitu. Baik, ini menarik menjadi perhatian dan pembelajaran kita semuanya. Tentu saja kita harus bangga sekalipun bukan bermerek, tapi kalau asli tentu itu menjadi kebanggaan bagi kita sendiri. Terima kasih Mas Anton sudah berbincang banyak di Indonesia Petang dan pemirsa kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.